Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu kembali dengan saya Eni Irawati dalam Renungan Pagi. Renungan pagi hari ini akan saya berikan tema tetap bersinar di dalam tekanan. Kita perhatikan ilustrasi yang ada di hadapan kita, yaitu Presiden kita Bapak Joko Widodo, yang mengalami banyak tekanan dan juga tantangan dari berbagai pihak, khususnya menghadapi COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda di Indonesia dan di dunia secara keseluruhan. Tetapi kita perhatikan bagaimana Pak Jokowi meskipun menghadapi tantangan hidup tetap bersinar, tetap tenang, dan tetap menunjukkan ketenangannya. Demikian juga sebagai orang percaya, seharusnya kita pun bisa tetap bersinar dan tetap teguh ketika menghadapi berbagai tekanan di dalam kehidupan kita. Renungan pagi ini akan saya ambil dari Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentara, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Bersinar dalam tekanan. Kalau kita perhatikan latar belakang dari nats yang kita baca, bagaimana pada waktu itu Raja Nebukadnezar memerintahkan seluruh rakyat untuk menyembah patung yang sudah dia buat, dan jikalau ada orang yang menolak titah untuk menyembah patung raja tersebut, maka mereka akan dihukum dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, atau mereka pada dasarnya akan dihukum mati jika menolak untuk menyembah patung raja tersebut. Tekanan yang berat yang terjadi pada masa itu, di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai orang yang percaya diwajibkan untuk menyembah hanya kepada Allah yang benar dan bukan menyembah kepada patung. Tetapi situasi kondisi yang seperti itu sangat sulit dalam kehidupan yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi menarik sekali, di tengah-tengah latar belakang dan situasi seperti itu, ketika pemuda tadi tetap teguh dan tidak mau menyembah kepada patung berhala, tetapi tetap memilih untuk menyembah kepada Allah yang benar. Dalam artinya adalah bahwa mereka tetap bersinar meskipun berada di dalam tekanan. Kita akan melihat saat ini, tekanan apa yang kita hadapi saat ini. Mungkin pada saat ini kita mengalami tekanan yang berasal dari pemerintah. Atau mungkin kita mengalami tekanan yang berasal dari kelompok lain. Bisa teman, masyarakat, lingkungan di mana berada, dan sebagainya. Atau mungkin kita juga mengalami tekanan yang berasal dari dalam, dari keluarga, ataupun dari diri sendiri. Lalu bagaimana?
agar kita sebagai orang percaya tetap bersinar kuat meskipun kita berada di tengah-tengah tekanan. Yang pertama kita belajar dalam ayat yang ke-16, memiliki sifat yang konsisten. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ditanya oleh Raja Nebukadnezar tentang mereka yang tidak mau menyembah kepada patung raja, maka ketiga pemuda tadi menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepadamu ya Tuanku Raja, karena apapun juga, apapun yang diperintahkan oleh raja, apapun yang diinginkan oleh raja untuk menyembah patung, kami pasti akan menolak. Ketiga pemuda tadi konsisten bahwa hidup yang benar adalah hidup yang menyembah kepada Allah yang benar. Bahwa hidup yang singkat ini harus tetap konsisten untuk berpegang teguh kepada prinsip, yaitu Allah yang benar. Sehingga ketika mereka diperhadapkan oleh raja untuk menyembah kepada patung, mereka dengan tegas menolak hal itu dan memberi jawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab. Tidak ada gunanya kami berbantah-bantahan. Tidak ada gunanya kami untuk berdebat, karena pada prinsipnya ketiga pemuda tadi konsisten untuk tetap menyembah kepada Allah yang benar. Memiliki sifat konsisten, itulah bagian pertama. Bagaimana agar hidup kita tetap bersinar walau mengalami banyak tekanan. Yang kedua adalah memiliki iman yang kuat. Dijelaskan dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Ketiga pemuda tadi mengatakan, maka Tuhan akan melepaskan kami. Tetapi seandainya Tuhan tidak melepaskan kami, kami tidak akan menyembah patung tersebut. Ketiga pemuda tadi memiliki keyakinan iman yang kuat. Jikalau Tuhan mau melepaskan, maka akan dengan mudah Tuhan melepaskan mereka. Tetapi seandainya Tuhan mengizinkan mereka mengalami penderitaan, maka mereka pun kuat dalam imannya, kuat dalam keyakinannya, bahwa tidak akan mengecewakan Tuhan dan tidak akan menyembah patung, karena menyembah patung artinya adalah membuat penolakan terhadap Allah. Ketiga pemuda tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego, memiliki iman yang kuat. Dan iman mereka itu adalah iman yang tidak didasarkan kepada mujizat. Ada banyak orang pada masa kini percaya ketika mereka mendapatkan mujizat. Beriman ketika hidup mereka penuh dengan kecukupan. Beriman ketika mereka merasa sukacita. Tetapi ketika Tuhan izinkan masalah, ketika Tuhan izinkan hal-hal yang tidak mereka inginkan terjadi, apakah orang percaya masih memiliki iman yang kuat? Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan sebuah penjelasan dan juga memberikan sebuah teladan yang menarik sekali, bahwa iman itu tidak didasarkan kepada mujizat. Seandainya Tuhan menolong, kami bersuka cita. Tapi seandainya Tuhan mengizinkan kami dalam tekanan, kami tetap akan menyembah Dia. Memiliki iman yang kuat. Bagian yang ketiga, kita melihat dari sikap yang mereka miliki dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Memiliki sikap siap untuk menjadi berkat. Ada banyak orang yang tidak siap untuk menjadi berkat. Ketika mereka kaya, diberkati Tuhan, mereka lupa untuk beribadah. Ketika mereka diberikan kecukupan, mereka lupa untuk mengutamakan Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang sebenarnya tidak siap untuk menjadi berkat. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka punya sikap yang siap untuk menjadi berkat. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa pada akhirnya ketika mereka menolak titah raja, ketiga pemuda tadi pun dihukum. Mereka dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan raja berkata dipanaskan 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Tapi mujizat terjadi. Di tengah-tengah mereka mengambil keputusan untuk tetap mengikut dan menyembah Tuhan. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan membebaskan mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Dan Raja Nebukadnezar melihat
bahwa Tuhan ada bersama ketiga pemuda tadi. Sehingga pada akhirnya, karena mereka punya sikap iman yang kuat, sikap yang menyembah Tuhan yang benar, maka Raja Nebukadnezar boleh mengatakan, terpujilah Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan dalam ayat yang ke-30 dikatakan, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Saatnya lah bagi kita untuk berpikir agar kita menjadi berkat. Kita tidak lagi berpikir apa yang saya miliki, apa yang harus saya minta, tapi saatnya kita berpikir bagaimana kita bisa menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Bagaimana bersinar dalam tekanan? Yang pertama, memiliki sikap konsisten. Yang kedua, memiliki iman yang kuat. Dan yang ketiga, memiliki sikap siap untuk menjadi berkat. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk semakin beriman di dalam Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa dan kita akan bertemu dalam renungan-renungan yang selanjutnya. Terima kasih.